Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan di sini saya akan menjelaskan tentang data dan informasi. Perkenalkan, nama saya Evita Andriana dari kelompok 3 DTKI dari kelas IF 106. Saya akan mempresentasikan data dan informasi, tentang data dan informasi. Apa itu data? Menurut Kamus Bahasa Indonesia KBBI, menurut KBBI, data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian, analisis, atau kesimpulan. Menurut Robert N. Anton dan John Dearden, data adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal datum atau data item. Menurut Jogianto, data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan nyata. Menurut Arik Kunto, data adalah semua fakta dan angka-angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun sebuah informasi. Kesimpulan dari semuanya, data adalah fakta nyata yang dapat dijadikan dasar kajian, analisis, atau kesimpulan untuk menyusun informasi. Data bisa berupa angka, teks, atau informasi lain yang dikumpulkan untuk tujuan tertentu. Contoh data: nilai PTS mahasiswa A adalah 70. Bandung macet, banyak sampah plastik. Tujuan dari pengumpulan dan analisis data adalah untuk memperoleh informasi yang berguna seperti pengambilan keputusan. Data digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih tepat berdasarkan bukti dan fakta. Pemecahan masalah. Data membantu dalam mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi yang efektif. Perencanaan dan strategi. Data digunakan untuk merencanakan dan mengembangkan strategi yang efektif dalam berbagai bidang, seperti bisnis, pendidikan, dan pemerintahan. Pemantauan dan evaluasi. Data digunakan untuk memantau kinerja dan mengevaluasi hasil dari berbagai program atau kegiatan. Inovasi dan pengembangan. Data memberikan wawasan yang dapat digunakan untuk mengembangkan produk, layanan, atau teknologi baru. Peningkatan efisiensi. Data membantu dalam mengidentifikasi area yang dapat ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Sumber data. Sumber data adalah subjek yang menjadi asal data, seperti manusia, kondisi wilayah, kondisi benda, atau laporan tahunan lembaga. Sumber data dapat dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer, data yang diperoleh peneliti secara langsung, misalnya dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, atau panel. Data sekunder, data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, misalnya catatan atau dokumentasi perusahaan, laporan pemerintah, atau data yang diperoleh dari majalah. Informasi yang bermakna dan berguna. Pengolahan data dapat dilakukan secara manual atau elektronik. Pengolahan data secara manual dilakukan ketika jumlah data tidak terlalu banyak, sedangkan pengolahan data secara elektronik dilakukan ketika data yang diolah sangat besar. Tahapan pengolahan data. 1. Pengumpulan data atau input, mengumpulkan data dari sumber. 2. Pembersihan data atau cleaning, membersihkan data dari kesalahan atau inkonsistensi. Pengolahan data, processing, pengolahan data untuk processing.
mengolah data menjadi bentuk yang dapat dianalisis. 4. Analisis. Menganalisis data untuk mendapatkan kesimpulan. 5. Penyajian atau output. Menyajikan hasil analisis dalam bentuk informasi. 6. Penyimpanan atau storage. Menyimpan data untuk keperluan masa depan. Data informasi. Metode pengolahan data. 1. Manual pengolahan data secara manual. 2. Komputasi menggunakan perangkat lunak dan komputer. 3. Statistik menggunakan metode statistik. 4. Data mining menggunakan teknik data mining. 5. Mesin learning menggunakan algoritma pembelajaran mesin. Alat pengolahan data. 1. Microsoft Excel. 2. Google Sheet. 3. SPSS4, R5, Python. 6. SQL 7, B7, Tableau 8, Power BI. Tujuan pengolahan data. 1. Menghasilkan informasi yang akurat, meningkatkan efisiensi, mendukung pengambilan keputusan, menganalisis tren dan pola, meningkatkan kualitas layanan. Manfaat pengolahan data. Meningkatkan produktivitas, mengurangi kesalahan, meningkatkan keputusan, membantu dalam perencanaan strategis, meningkatkan kualitas layanan. Apa itu informasi? Menurut Davis 2003, informasi adalah data yang telah diproses demikian rupa sehingga memiliki makna dan nilai bagi penggunanya. Informasi merupakan elemen penting dalam proses pengambilan keputusan. Tujuan informasi memberi kepastian. Informasi digunakan untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Mengidentifikasi masalah. Informasi membantu mengidentifikasi suatu masalah yang terjadi. Memberikan dasar pengambilan keputusan. Informasi digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan atau keputusan. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Informasi membantu organisasi dalam merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan. Manfaat informasi. Pengambilan keputusan tepat. Informasi yang akurat membantu pengambil keputusan untuk memilih opsi terbaik. Meningkatkan produktivitas. Dengan informasi yang memadai, proses kerja menjadi lebih efisien. Mengurangi risiko. Informasi yang relevan membantu dalam meminimalisir risiko dalam berbagai kegiatan. Memecahkan masalah. Informasi digunakan untuk mencari solusi terhadap suatu masalah. Berikut perbedaan data dan informasi. Dari aspek data dan informasi tersebut memiliki definisi fakta mentah yang belum diproses. Untuk informasi, data yang telah diproses. Menurutnya makna belum memiliki. Untuk data belum memiliki makna, informasi memiliki arti dan nilai. Contoh, angka 100 dalam informasi itu jumlah gaji seorang karyawan. Pengolahan untuk data tidak diproses dan untuk informasi hasil dari pengolahan data tersebut. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.